Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memberikan promosi kesehatan tentang cegah cacingan. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, kita perlu ketahui dulu, apa sih itu cacingan? Secara umum, cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya telur cacing ke dalam tubuh manusia. Jenis-jenis cacing yang menyebabkan cacingan. Yang pertama ialah cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Yang kedua ada cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. Yang ketiga cacing pita atau Taenia sp. Dan yang terakhir cacing tambang atau Necator americanus dan Ancylostoma duodenal. Adapun penyebab cacingan itu sendiri ialah menyentuh benda atau objek yang terkontaminasi telur cacing, terlebih jika tidak mencuci tangan, kemudian konsumsi makanan ataupun cairan yang mengandung telur cacing, kemudian menyentuh tanah dan tidak mencuci tangan, berjalan tanpa menggunakan alas kaki di atas tanah yang mengandung cacing, kemudian mengkonsumsi makanan mentah atau kurang matang yang mengandung cacing. Cara cacing masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama, menembus telapak tangan dan kaki. Umumnya, anak-anak yang bertelanjang tangan dan kaki ketika mengeksplorasi lingkungannya. Kemudian yang kedua, tertular karena sentuhan. Anak yang terinfeksi cacingan dapat menularkan atau memindahkan larva cacing dari tubuhnya kepada anak lain melalui sentuhan. Kemudian yang ketiga, jajanan. Jajanan berisiko mengandung larva cacing karena terbawa angin dan dapat hinggap di jajanan tersebut. Kemudian yang keempat, tangan dan kuku kaki yang kotor. Biasanya, tangan yang kotor serta kuku yang panjang dapat menjadi media masuknya cacing ke dalam tubuh kita. Adapun gejala-gejala orang yang cacingan, yang pertama yaitu adanya rasa gatal di sekitar anus. Infeksi dari cacing atau salah satunya dari cacing kremi atau biasa disebut Enterobius vermicularis ini akan menyebabkan gatal-gatal di sekitar anus. Rasa gatal ini akan terasa lebih parah pada saat malam hari dikarenakan cacing ini akan berpindah ke daerah sekitar anus untuk bertelur. Kemudian, hewan ini disebut sebagai hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Gejala yang kedua adalah sakit perut dan mual. Gejala ini perlu diwaspadai oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Gejala satu ini perlu benar-benar diperiksakan ke dokter karena sakit perut dan mual ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan gangguan pencernaan yang lainnya. Yang ketiga yaitu penurunan berat badan. Jika kamu secara mendadak mengalami penurunan berat badan tanpa adanya diet, perlu diwaspadai. Kenapa? Karena jika kamu mengalami penurunan berat badan tersebut, maka itu merupakan tanda dari cacing yang berkembang di dalam tubuh itu sudah parah. Perlu diketahui bahwa cacing-cacing yang berkembang itu akan berjumlah besar dan juga akan merampas nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tubuh kita untuk mereka makan dan berkembang di dalam tubuh, sehingga terjadilah penurunan berat badan. Dan yang terakhir yaitu rasa lemas yang berlebihan. Salah satu gejala yang perlu diwaspadai juga adalah rasa lemas yang berlebihan. Nah, rasa lemas yang berlebihan ini itu masih berhubungan dengan rasa gatal pada anus. Dikarenakan rasa gatal yang berlebihan itu akan menyebabkan pengidap atau orang yang mengalami cacingan itu susah untuk tidur. Akibatnya dirinya akan mengalami penurunan konsentrasi, kelelahan ataupun rasa lemas yang berlebihan karena terjadinya penurunan kualitas tidur secara berkepanjangan. Kemudian, terdapat beberapa akibat apabila terkena cacingan. Di antaranya yang pertama, kurangnya gizi dan pertumbuhan menjadi terganggu. Hal ini disebabkan karena cacing menghisap makanan dari usus. Yang kedua yaitu kurang darah. Hal ini disebabkan karena cacing menghisap darah dalam tubuh. Kemudian, berat badan menjadi sulit untuk naik. Selanjutnya yaitu mudah terserang oleh penyakit yang lain. Dan yang terakhir, dapat menurunkan kemampuan dalam belajar. Adapun cara pencegahan untuk orang dewasa dan juga anak-anak. Yang pertama yaitu selalu menggunakan pakaian bersih. Kedua yaitu gunakanlah alas kaki terutama jika berada di luar rumah. Hal ini untuk mengurangi resiko penularan cacing pada orang dewasa dan juga anak-anak. Yang ketiga yaitu potong kuku secara teratur.
Potong kuku secara teratur, terutama jika sudah panjang. Hal ini dapat menyebabkan tidak ada ruang untuk pertumbuhan telur cacing di dalam kuku. Yang keempat, yaitu mencuci tangan dengan baik dan benar. Cucilah tangan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, menyentuh tanah, ataupun saat menggunakan toilet. Pastikan untuk selalu meminum air kemasan maupun air matang. Nah, selanjutnya yaitu jika kalian punya hewan peliharaan, maka sesegera mungkin untuk membuang kotoran dari hewan peliharaan kalian, karena menjadi salah satu cara terhindar dari infeksi cacingan. Pastikan untuk selalu mencuci sayur dan buah sebelum dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu adalah konsumsi obat cacing untuk orang dewasa dan juga anak-anak. Nah, ini perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter untuk mengetahui dosis-dosis yang akan digunakan.